warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi tentang perintah SQL. Dalam hal ini adalah melanjutkan dari jenis perintah DML, Data Manipulation Language. Kali ini kita akan membahas tentang perintah insert. Perintah insert ini digunakan untuk menambah data baru pada tabel. Struktur perintah ini adalah insert spasi into, kemudian nama tabel, kemudian buka kurung, field mana saja yang akan diisi, kemudian diikuti dengan perintah values, kemudian buka kurung lagi, nilai dari field yang akan kita masukkan. Oke, contohnya di sini adalah insert into mahasiswa, kemudian field yang akan diisi adalah name dan nama, kemudian values, di mana yang mewakili name ini adalah 0502362, kemudian namanya Toto. Langsung saja kita coba di software Navigat. Ini adalah data mahasiswa yang sudah ada. Kita akan mencoba menambahkan data ini. Data terakhir ini adalah NIM 2006, namanya Suhendri, jenis kelamin L, kode jurusan MAN, IPK 3,4. Oke, kita coba. Yang pertama kita akan menginputkan data ini, NIM, nama, kemudian jenis kelamin. Jadi perintahnya adalah insert into, kemudian diikuti dengan nama tabelnya, dalam hal ini adalah mahasiswa, kemudian buka kurung, kita tentukan field yang akan kita isi, yaitu name, kemudian nama, kemudian C, kelamin. Kalau kita menghendaki seluruh field akan diisi, berarti kita tambahkan kode jurusan dan seterusnya. Kali ini kita coba 3 saja. Kemudian diikuti dengan perintah values, buka kurung, kita tentukan name-nya ini adalah menggunakan petik 2007 misalnya, kemudian diikuti setelah name adalah nama, jadi harus sesuai urutan nilai di sini, harus sesuai dengan urutan field yang kita ketikkan. Kalau name urutan yang pertama, berarti kita juga harus mengisikan nilainya name, kemudian namanya dengan gunakan petik, misalnya Ibrahim, kemudian petik, jenis kelaminnya laki-laki, kemudian tutup kurung. Setelah itu kita run. Di sini sudah ada tertulis updated row 1, berhasil dimasukkan satu record, satu baris. Kita coba lihat hasilnya, kemudian kita refresh, klik kanan refresh, maka di sini sudah muncul 2007, namanya Ibrahim. Kita coba lagi, satu lagi dengan 2008, kemudian namanya Rahman, jenis kelaminnya laki-laki. Run. Nah, refresh, hasilnya sama. Kalau kemudian kita ingin mengisi hanya 2, maka ini dikurangi. Ketika yang akan kita isi 2, kemudian di sini kita menginputkan 3 nilai. Nah, coba ini saya ganti dulu, Yulia, perempuan, hasilnya adalah, nah ini tidak akan error.
karena di sini yang kita sudah menentukan yang akan kita isi itu NIM dan nama saja. Tapi di sini kita memasukkan 3 nilai. Nah, ini kita hapus. Jadinya error, harus sesuai dengan jumlah field yang akan diisi. Dan sebaliknya nilai di sini tidak boleh tertukar. Jadi harus NIM dulu baru nama. Seandainya di sini kita balik nama, NIM, maka di sini juga harus kita balik, yaitu namanya dulu, kemudian baru NIM, sesuai urutan. Kita run, maka berhasil. Hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan update. Update itu digunakan untuk mengedit data. Kita lihat materi yang sudah ada, bahwasanya update ini perintah dasarnya atau strukturnya adalah update, kemudian diikuti nama table, kemudian set nama field sama dengan value, kemudian diikuti field selanjutnya dan seterusnya. Value 2. Misalnya di sini update mahasiswa, set nama sama dengan Andi, where name sama dengan 00. Nah, sekian. Oke, langsung kita coba praktekkan. Kali ini saya akan mengupdate di Ibrahim ini. Ibrahim ini akan saya berikan kode jurusannya ini SI misalnya. Ini masih kosong, ini akan saya isi SI, maka perintah query-nya adalah sebagai berikut. Kita hapus, kemudian perintahnya adalah update. Setelah update diikuti nama tabelnya mahasiswa, kemudian set. Yang akan kita ganti adalah kode jurusan. Set kode jurusan sama dengan SI. Kemudian setelah perintah ini dijalankan, jangan lupa ini wajib diberi where. Harus ada kriteria yang kita masukkan. Where name sama dengan Ibrahim tadi adalah 2007. Seperti ini. Kenapa harus ada kriteria ini? Kalau tanpa kita masukkan tanpa kriteria ini, maka nanti seluruh data mahasiswa ini kode jurusannya akan menjadi SI semua. Sedangkan kalau kita berikan kriteria where name sama dengan 2007, maka nanti yang akan diupdate adalah data mahasiswa yang NIM-nya 2007. Kita jalankan. Oke, berhasil diupdate satu record. Kita coba hasilnya, klik kanan, refresh. Maka di sini Ibrahim kode jurusannya sudah tambah SI, jadi SI. Kemudian sekarang saya akan mengisi Rahman dengan kode mengupdate Rahman ini kode jurusan IF. Kemudian kita isi IPK-nya misalnya 3,6. Maka di sini perintahnya adalah set kode jurusan sama dengan IF. Kemudian ada field yang kedua yaitu koma, IPK sama dengan 2. Karena IPK ini numerik, bisa kita tuliskan tanpa petik seperti ini. Misalnya 3,6. Kemudian where name sama dengan berapa tadi? 2008. Kita coba jalankan. Run. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini Rahman sudah berubah. Kemudian di sini ada Yulia. Ini bisa dilanjutkan seperti perintah yang sudah dicontohkan. Nah,
Di sini saya akan coba menambahkan alamat. Struktur ini coba saya ganti ya. Jadi saya tambahkan alamat. Selnya varchar 50. Saya simpan. Kemudian coba hasilnya. Ini alamat. Saya akan mencontohkan bagaimana jika perintah update itu tanpa menggunakan where, seperti yang saya bahas di awal tadi. Misalnya di sini update mahasiswa set alamat sama dengan Jombang. Nah, ketika kita hanya perintah seperti ini tanpa memberikan where, maka harusnya nanti seluruh data alamat ini akan berisi Jombang. Dan 15 file yang diupdate hasilnya seperti ini, Jombang. Makanya hati-hati ketika kita menggunakan perintah update, karena kalau kita lupa memberikan where, harusnya seperti ini where, maka update ini akan mengubah seluruh isi dari data tabel tersebut menjadi nilai yang sama semua. Begitu juga seumpama kita mengganti alamat Surabaya misalnya. Kita kasih coba where, kita misalnya mengganti Yulia ini 2009, where NIM sama dengan 209. Ini kita coba dengan NIM yang salah. Apa yang terjadi ketika kita where-nya NIM-nya ini salah? Run, maka affected row 0. Perintah ini tidak error, tetapi tidak ada data yang diupdate, sebab tidak ditemukan NIM 209 ini tidak ada. Maka di sini hasilnya tidak ada perubahan sama sekali. Tapi seandainya NIM-nya tadi benar 2009, ini Yulia, maka ketika ini diupdate atau di run, nah kita lihat hasilnya, maka Yulia ini hasilnya adalah Surabaya. Oke. Ini perintah update. Kemudian misalnya kita ingin mengupdate bahwasanya seluruh mahasiswa dengan kode informatika ini alamatnya katakanlah sama semua. Informatika alamatnya itu mana tadi? Misalnya kita buat yang belum Sidoarjo misalnya, berarti set alamat Sidoarjo where, nah, kode jurusan misalnya sama begini, IF T1, hasilnya adalah, nah kita coba refresh, maka seluruh nama mahasiswa yang kode jurusannya IF alamatnya menjadi Sidoarjo semua. Oke, ini penjelasan tentang update. Kita lanjutkan. Perintah berikutnya adalah delete. Delete ini digunakan untuk menghapus data. Perintahnya adalah delete, kemudian diikuti from, kemudian diikuti nama tabel dan where. Kita coba. Misalnya di sini saya akan menghapus Yulia 2009. Perintahnya adalah seperti ini, delete from mahasiswa. Nah, delete ini lebih berbahaya lagi kalau kita lupa memasukkan where. Jadi seandainya perintah ini saja kita jalankan, delete from mahasiswa, maka seluruh data mahasiswa akan dihapus. Maka wajib diberikan kriteria. Misalnya NIM sama dengan 2009. Kita jalankan. Oke, ada satu yang dihapus, kita refresh. Nah, data Yulia sudah hilang. Bagaimana jika perintah ini diulang? Run. Nah, tidak ada yang dihapus karena 2009 ini sudah hilang datanya. Oke, demikian perintah
query yang berkaitan dengan insert, update, dan delete. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.